Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 3 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang bersemangat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Dengan materi perubahan wujud benda. Silakan dipersiapkan dirinya dengan baik dan kemudian silakan dipersiapkan buku tulis dan catatannya. Nanti apabila ada hal yang penting silakan dicatat. Baik anak-anak, KD pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian selanjutnya menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian kita menuju materi yang pertama, yaitu pengertian perubahan wujud benda dan macam-macam perubahan wujud benda. Baik anak-anak, yang pertama adalah pengertian perubahan wujud benda. Adakah yang tahu perubahan wujud benda itu apa atau bagaimana? Kalian belum tahu ya. Anak-anak, perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk yang lain. Bentuk yang lain yang berbeda ini diakibatkan atau karena menerima atau melepas energi. Jadi maksudnya menerima energi itu mungkin dipanaskan atau mungkin malah didinginkan. Kalau melepas energi itu mungkin karena kepanasan dia melepaskan energinya, atau karena dingin dia bisa melepaskan energinya. Baik. Yang pertama kita akan membahas materi selanjutnya, maksud saya adalah mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda, misalnya dari padat menuju cair. Ini perubahan benda dari benda yang semula berbentuk padat atau keras ya, kemarin sudah kita bahas, itu berubah menjadi cair. Ini dinamakan mencair. Kemudian selanjutnya adalah menguap. Menguap ini perubahan wujud benda dari cair ya, dari benda berwujud cair menjadi uap atau gas. Menjadi gas ini dinamakan menguap. Kemudian selanjutnya adalah mengembun. Embun yang ada di pagi hari itu ya biasanya kalian pasti sudah tahu. Itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Itu namanya mengembun. Kemudian perubahan wujud benda yang terakhir kita bahas adalah menyublim. Kalian tahu menyublim? Menyublim ini perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Seperti ini anak-anak. Sekali lagi, ini yang agak asing ya pasti untuk kalian. Kalian pasti jarang mendengarnya adalah menyublim, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kita menuju materi selanjutnya. Ini adalah contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mencair. Mencair ini pasti sudah sering kalian temui, atau kalian pasti sudah pernah kalian pasti sudah sering melihatnya ya, perubahan wujud mencair. Contohnya ketika siang hari kalian membeli es krim,
esnya yang awalnya padat karena kalian biarkan tiba-tiba mencair. Nah, itu. Kemudian es yang ada di kutub utara sana awalnya banyak, kemudian mencair menjadi semakin sedikit. Nah, kemudian masih banyak contoh lagi anak-anak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menguap. Nah, Ustadz ulangi, menguap ini perubahan wujudnya benda tadi adalah dari cair menjadi gas. Contoh, ya ini pasti kalian juga sering menemui atau kalian juga sering melihatnya. Nah, contohnya ketika umi kalian, bunda kalian mencuci, awalnya baju kalian basah, kemudian dicemur, nah lama-lama menjadi kering. Nah, kemana air yang tadi? Airnya ada yang jatuh, kemudian ada juga yang menguap. Kalau biasanya terlihat itu seperti ada asap-asapnya ke atas itu menguap. Nah, kemudian ada juga air yang dibiarkan di panasan juga pasti akan berkurang, itu juga menguap. Kemudian ada lagi contoh air yang ada di laut, di sungai, di danau itu menguap, kemudian nanti dia akan menjadi hujan turun lagi. Nah, itu menguap. Nah, selanjutnya adalah mengembun. Nah, mengembun ini biasa kalian lihat tuh ketika pagi hari, karena awalnya air itu dari gas, bisa dari kabut, bisa dari langit. Itu karena perubahan wujud, dia mungkin terkena suhu, dia berubah menjadi embun yang sisa-sisanya itu biasanya kalian lihat itu ada di tanaman-tanaman atau ada di benda-benda kalian yang ada di luar rumah. Itu banyak biasanya terkena air itu hasil dari pengembunan tadi, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah menyublim. Ustadz ulangi, menyublim tadi perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kalian tahu kapur barus. Nah, anak-anak, kapur barus itu biasanya ditaruh di lemari kalian untuk memberi aroma pada baju kalian atau menghindarkan dari hewan-hewan yang merusak baju kalian. Nah, kapur barus ketika kalian menaruh di lemari atau umi abi kalian beli, kemudian awalnya itu kan besar, tapi setelah dimasukkan lemari sekitar 1 minggu 2 minggu kalian melihat, loh kok menjadi kecil, apa yang terjadi? Nah, itu dia menyublim, dia berubah wujud dari padat menjadi gas. Nah, perubahannya itu kan tidak terlihat, jadi kalian tidak tahu karena sedikit-sedikit. Nah, seperti itu anak-anak, beberapa contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, ternyata anak-anak, jauh sebelum kita belajar ini, ternyata Allah sudah membahas perubahan wujud benda itu di Al-Quran. Nah, maka kita sebagai umat muslim, kita harus selalu mempelajari Al-Quran dan mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah, karena Allah sudah menjelaskan segala sesuatunya itu dalam Al-Quran. Nah, jadi Allah sudah menjelaskan di Al-Quran itu surah An-Nur, yang artinya tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung maksudnya bentuknya seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Jadi Allah itu memberikan es kepada siapa yang dikehendaki. Diturunkan es itu tidak di semua tempat ya, hanya di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Kemudian tidak menurunkan es atau air itu juga di tempat-tempat yang Allah kehendaki juga, jadi tidak asal. Nah, kemudian yang terakhir, kilauan kilatnya itu hampir menghilangkan penglihatan. Kalau kalian tahu kilat atau petir itu kilauannya itu terang sekali. Kalau kalian ada di luar dan posisinya dekat, mungkin itu bisa sampai mengganggu penglihatan, bahkan bisa hampir menghilangkan penglihatan kita. Baik anak-anak, nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga
hal kecil yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah dan semoga saja semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap patuhi orang tua kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan Ustadz akhiri pembelajaran hari ini, ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.